Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di _HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama, berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi bersama kakak di sini di ibadah online sekolah minggu. Yeay. Apa kabarnya semuanya? Gak ada kak, gak ada yang sautin kak. Pada ngantuk kak, Masih pada ngantuk? Yuk kita sapa lagi Sekali ya kak lagi ya. ya, Kita Kak. tanya Kita tanya kabar kabar. ya. Oke. Apa kabar semuanya? Yeay, Puji sehat. Tuhan, semuanya dalam keadaan baik dan sehat, tentunya penuh dengan Sukacita. Nah, sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu hari ini, kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani di ibadah sekolah minggu. Kita mulai ya. Ayo kak. Ya, dimulai dari song leader. Ada kakak Novita Parapan dan Halo kak Novita. hai, dan juga ada kak. Febri Tinambunan. Hai kak Febri. Halo kak. Nah, selain song leader, Yes. ada pemusik kita adik-adik. Kita mau kenalan ya. Pemusik kita hari ini adalah Bang Dodi Siagian. Halo Bang. Nah, untuk pendeta yang akan khotbah Nanti, hari ya, ini adalah Amang Pendeta Enrico Enrico Sinaga. Halo, Halo Amang. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau bareng-bareng bernyanyi. Yeay. Yuk, biar adik-adik sekarang kita mau bernyanyi dalam Yeay. Yesus kita bersaudara. Ayo berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan semangat dan sukacita. Masih pagi ya kak. Iya dong, pakai gerakan ya.
adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah ya Kak. Kita sebelumnya siapkan hati kita, pikiran kita, diri kita. Jangan lupa juga Alkitabnya disiapkan. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih. kami sudah Kami sudah bangun di pagi hari ini. bangun di pagi hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami mau sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan mendengarkan firman Tuhan dan menyanyikan puji-pujian. dan menyanyikan puji-pujian. Berkati kami Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yeay. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian sekolah Minggu HKBP Rawamangun Minggu 2 setelah Trinitatis 13 Juni 2021 dengan tema Kita Bersaudara di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan Allah kita. Yuk, dengan penuh semangat kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Adik-adik, yang ayat kedua kita bangkit berdiri ya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Adik-adik, kita bangkit berdiri ya Kak. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, Bapa kami, perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami, karena anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Dan sekarang kita mau bernyanyi kembali dari buku ND nomor 370 ayat 1 dan 6. Ia Aeksa Tete. Nai haholong aku Tuhan Yesus dan tali kodokku ale-aleki. Minna Tuhan Yesus ale-aleki. Ai holong rohana tidak danaki. Adik-adik,
Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat ke-8, berbunyi demikian, jangan engkau mencuri. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi di muka Tuhan Yesus. Kidung Jemaat 29 ayat 1 dan 2. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik duduk kembali, kita mau bernyanyi Biar Bumi Akan Berlalu, bukan di sekolah minggu nomor 35. Kita bernyanyi tetap dengan semangat ya. Yes, Kak. Yuk suaranya dikeluarin ya Kak. Iya. Mesti kedengeran nih. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Nats epistel untuk kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang kelima. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pernah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memeliharanya. Amin. Nah sekarang kita mau nyanyi lagu yang ada daki-dakinya gitu deh Kak. Iya, ke gunung ya Kak? Iya, ke bukit, gunung. bukit. Bukit Sion. Iya. Nah kita mau bernyanyi, ku mendaki menuju Sion. Sambil And berdiri boleh, sekolah Kak? minggu boleh. Yuk Sambil semuanya, berdiri yuk, semuanya langsung berdiri. berdiri. Kita pakai tangan Yoi. ya. Kakak kasih tahu ya gerakannya ya. Ku mendaki menuju Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki menuju Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya.
Adik-adik, mari kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Karolin Sinambela dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu 13 Juni 2021. Berikut Warta Sepekan. Persembahan pujian Warta yang pertama. Adik-adik, mari kita bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari kelas 2. Dan betapa baiknya
Nah, ini yang kita tunggu-tunggu adik-adik. Libur telah tiba. Yeay! Liburan kali ini pasti akan jadi liburan paling seru adik-adik. Sekolah minggu kita akan mengadakan kegiatan SAL, Sekolah Alkitab Liburan. Dengan tema, Aku Menjadi Teladan Seperti Kristus. 1 Timotius 4 ayat 12b. Acara pembukaan SAL akan diadakan pada tanggal 19 Juni 2021 di jam 8.30 dan diikuti oleh seluruh anak sekolah minggu kelas Prateka non mandiri sampai kelas 9 melalui Zoom dan live streaming HKBP Rawamangun. Asik banget kan? Yang paling seru lagi, rangkaian kegiatan pada SAL tahun ini ada banyak kegiatan. Seperti yang pertama, Sabtu tanggal 19 Juni 2021 di jam 9 pagi sampai jam 11 waktu Indonesia bagian Barat via Zoom. Sabtu ceria horong pertama untuk adik-adik Prateka non mandiri sampai kelas 1. Kegiatannya adalah kegiatan panggung boneka, kreativitas pasir kinetik ceria, dan koran kreativitas. Yang kedua, Sabtu 26 Juni 2021 di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat via Zoom Bina Iman Horong 2. Kegiatan untuk adik-adik kelas 2 sampai kelas 5. Praise and worship dan menonton film bersama Superbook. Yang ketiga, kita belajar menanam di periode 6 Juni sampai 26 Juni 2021 untuk Horong 2, yaitu di kelas 2 sampai kelas 5. Yang keempat, Sabtu di tanggal 30 Juni sampai 2 Juli 2021 di jam 9 sampai jam 11 ada via Zoom virtual Bible Camp Horong 3. Kegiatan untuk adik-adik kelas 6 sampai kelas 9. Bina Iman with J4C. Youth 21 seremoni pelepasan kelas 6 dan kelas 9. Untuk adik-adik Horong 3, yuk buruan mendaftar di My ASM. Dan yang spesial kali ini, kita akan jalan-jalan bareng. Kira-kira jalan-jalan kemana ya? Yes, akan ada tur virtual sejarah HKBP, yaitu tur virtual perjalanan dimulai dari Salib Kasih, Huta Dame, Pea Raja Tarutung, Hepata, Makam Nomensen, STT HKBP Pamantang Siantar, dan terakhir di Elim dan Panti Jompo di Sinaksa pada tanggal 3 Juli 2021. Sampai di jam 9.30 melalui Zoom dan live streaming HKBP Rawamangun. Wah, udah gak sabar lagi nih pengen ikut SAL. Ayo adik-adik dapat menghubungi kakak guru sekolah minggu di kelas masing-masing untuk informasi lebih lanjut ya. Yang kedua, selamat ulang tahun. Warta selanjutnya, pendeta, majelis gereja, dan guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun dimulai tanggal 7 Juni sampai 13 Juni.
Adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita dan kita dengan cara bernyanyi. Yuk kita bernyanyi selamat ulang tahun Yeay. untuk teman-teman yang berulang tahun. Ya, selamat ulang tahun teman-teman, adik-adik. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, selamat ulang tahun. Yang ketiga, adik-adik, warta berikut adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link di bawah ini. Sebelum menutup warta sekolah minggu, Kakak Rolin mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk Minggu 20 Juni 2021 dari Nas Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dengan tema Aku mau setia mengikut Tuhan. Demikian warta sekolah minggu dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makanan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, diri kita. Kita mau bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 224. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Adik-adik,
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis yang diambil dari Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-21. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-21. Amang akan membacakan untuk kita sekalian. Tapi adik-adik harus tenang. Jangan ada yang lari-lari, jangan ada yang nangis-nangis, jangan ada yang jungkir balik, jangan ada yang kesana kesini. Amang akan membacakannya Efesus pasal 2 ayat yang ke-21. Begini firman Tuhan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik sekalian. Bukan hanya adik-adik yang Amang sapa, selamat hari Minggu untuk mama papa yang mendampingi adik-adik beribadah di rumah. Gak kedengaran ya. Tapi Amang udah ngerti, Amang punya telepati untuk mendengar sapaan dari adik-adik dan mama papa di rumah. Udah masuk kita pada nuansa-nuansa libur ya adik-adik ya. Yang dimana ketika dikatakan libur, kita semakin senang, semakin berbahagia, semakin bersuka cita. Tetapi ketika kalau disuruh sekolah maupun belajar online di rumah, kita sering malas, kita sering marah, kita sering cuek, kita kadang meninggalkan pelajaran tersebut dengan tidur, angkat kaki, dan sebagainya. Jadi kita melihat bahwasanya dalam kehidupan kita, kita menginginkan menjadi orang yang tidak mengerjakan apa-apa. Kita anak-anak Tuhan yang telah dihipnotis oleh pengaruh-pengaruh yang jahat, kita menjadi orang yang malas. Kita menjadi orang-orang yang tidak mau bekerja. Inilah terkadang kekecewaan Tuhan melihat anak-anak, apalagi anak-anak yang Tuhan sangat kasihi. Anak-anak yang sangat Tuhan sayangi, di mana kita sering melakukan sesuatu yang membuat Tuhan kita kecewa, membuat Tuhan kita marah kepada kita. Maka dari itu adik-adik sekalian, firman Tuhan pada hari ini ingin mengingatkan kita, ingin mengajak kita di usia muda kita, di usia anak-anak kita, kita harus bisa menjadi orang yang terpanggil menuju ke bangunan yang rapi tersusun. Tahu kan adik-adik arti rapi? Tahu kan adik-adik rapi tersusun seperti apa? Kalau rapi tersusun adalah ketika kita bermain main-mainan banyak, habis itu mama papa marah, kemudian mama papa melakukan sesuatu, disitulah terjadi rapi tersusun.
Adik-adik sering bermain tapi tidak mau merapikan mainannya. Adik-adik sering bermain, melihat adiknya bermain, tetapi sebagai kakaan atau abangan sama-sama tidak mau merapikan mainannya. Di sini mama papa lah yang menjadi capek ya. Mama papa yang menjadi capek, marah-marah, nanti mama papanya cepat tua. Gimana kalau mama papanya nanti langsung berambut putih semua? Gak mau ya adik-adik sekalian ya. Mama papa kita harus tetap fresh, tetap bahagia, tetap bersuka cita. Maka dari itu, mama papa kita harus kita sayangi. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Apa yang sesuatu yang gak mesti kita kerjakan, jangan kita kerjakan. Karena mama papa kita sudah memiliki job tambahan ya. Dan itu sudah berjalan 1 tahun lebih. Mama papa kita sudah menjadi guru dadakan, gurdak. Guru dadakan yang harus mengajar kita, harus membimbing kita, harus memeluk kita ketika kita belajar. Maka dari itu adik-adik, sebenarnya Tuhan menginginkan kita harus rapi melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Apa yang menjadi tugas kita harus kita kerjakan. Inilah suatu kesatuan yang utuh untuk melaksanakan apa kehendak Tuhan. Jadi adik-adik sekalian, begitu juga dengan jemaat Tuhan. Di sini kita melihat kalau kita berada di dalam Dia, kita harus rapi tersusun. Adik tahu puzzle ya, puzzle. Puzzle. Kalau Amang sering bilang itu puzzle ya, puzzle. Puzzle, ketika kita melihat puzzle, kita melihat kalau puzzle-nya itu berantakan, pasti kita ada niat untuk merapikannya ataupun menyusun. Kadang ada juga yang tidak nyambung ya. Kok bisa ada telinga, habis itu di samping telinga ada matanya ya. Kadang itu tidak sesuai dengan tuntutan puzzle tersebut. Tuhan juga menginginkan ketika kita disusun sedemikian rupa, ketika kita menjalankan keinginan Tuhan, kita harus sesuai dengan keinginan Tuhan tersebut. Ketika adik-adik sekalian mendengar firman Tuhan, ketika adik-adik sekalian telah mengerti firman Tuhan, adik-adik harus melakukannya juga agar puzzle tersebut, agar kerapian tersusun umat Tuhan tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Adik-adik harus mengerti ketika kita berada di dalam Tuhan, bukti yang paling utama adalah sikap kita. Dan buatlah hidupmu. Adik-adik sekolah minggu harus mempunyai misi menjadi satu batang puzzle yang menyusun keindahan, kasih, dan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, ketika kita melihat perjalanan kehidupan kita, memang mesti harus memiliki tanggung jawab atas tugas kita. Karena ketika perjalanan hidup kita, Tuhan telah menuntut kepada setiap orang untuk melakukan kehendaknya terjadi di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan mama papa. Begitu juga dengan
kakak-kakak sama abang-abang guru sekolah minggu, yang dimana mereka harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Begitu juga dengan Amang Inang Pendeta. Begitu juga dengan seluruh manusia. Ketika seluruh manusia telah hidup dengan keinginan Tuhan, pajal yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan terjadi, tersusun rapi. Inilah yang disebut dengan keseluruhan, keutuhan umat ciptaan Tuhan. Yang dimana Tuhan menciptakan, menginginkan umatnya setia dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan. Terjadilah semua keutuhan ciptaan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka dari itu adik-adik sekalian, pada Minggu Trinitatis yang kedua ini, kita memiliki semangat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam Efesus tadi, kita hidup dalam sesuatu yang rapi tersusun, karena kita adalah satuan dari bangunan karya keselamatan Tuhan. Di ayat 21 tadi, kita akan bertumbuh, kita akan menjadi suatu keutuhan di dalam ciptaan Tuhan tersebut. Sambutlah segala firman Tuhan, adik-adik sekalian, dengan bersukacita. Ketika engkau menyambut firman Tuhan dengan bersukacita, Roh Tuhan akan mengajarmu. Roh Tuhan akan mengambilmu melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kau dapat mengerti, engkau dapat melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan dengan sederhana, dengan mudah engkau akan mengikut Tuhan. Karena jujur saja adik-adik, mana lebih mudah melakukan yang jahat atau melakukan yang baik? Jawab dulu. Melakukan yang jahat. Kalau melakukan yang baik kayaknya berat mamen. Kalau kita dipukul orang, kemudian kita memeluk dia, berat ya. Kalau kita dipukul orang, harus kita pukul kembali. Kalau kita dicubit orang, kita harus mencubitnya dia 2 kali. Karena melakukan yang jahat atau melakukan yang baik itu lebih mudah melakukan yang jahat. Tetapi ketika adik-adik sekalian menyambut firman Tuhan dengan bahagia, firman Tuhan akan menjadi roh yang membangkitkan semangat kita melakukan kehendak Tuhan. Sehingga pertumbuhan kita di dalam iman semakin rapi dan semakin tersusun sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan semakin memberkati adik-adik sekalian, memberikan kekuatan sehingga adik-adik dapat menjadi suatu keutuhan dari penciptaan Tuhan, karya keselamatan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang senantiasa memberkati hati dan pikiran kami, terlebih di dalam perjalanan kami. Tuhan selalu menuntun dan membimbing kami, tetapi kami sering lari. Kami sering menolak secara daging kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Adik-adik, di dalam masa kecilnya, kiranya Tuhanlah yang memberkati adik-adik kami. Di dalam masa muda, di dalam masa kecilnya ini ya Tuhan,
sering melakukan hal-hal yang menjadi keinginannya, sehingga membuat orang tua kami, mama papa kami menjadi kecewa, sedih, dan marah. Kiranya adik-adik kami semuanya ya Tuhan, dapat menjadi anak yang berhasil, anak yang baik, anak yang tahu melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dalam kehidupannya dia akan menjadi satu batang bajal dalam susunan karya keselamatan Tuhan. Pada hari ini kami berdoa untuk teman kami ataupun mama papa kami yang dalam keadaan sedih, dalam keadaan bermasalah ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menghibur, memberikan jalan keluar kepada teman dan papa mama kami, agar senantiasa dalam nama Tuhan kami semua mendapatkan kebahagiaan dan menemukan jalan yang baik melalui tuntunan Roh Kudus Tuhan. Apabila ada yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, kiranya obat, medis, ataupun makanan dan minuman menjadi cara Tuhan menyampaikan kesembuhan kepada teman-teman atau mama papa kami. Terima kasih buat umur yang panjang yang Tuhan berikan kepada teman-teman kami. Berkatilah mereka ya Tuhan, agar mereka semakin berhikmat, bersukacita, semakin memuji Tuhan dalam kehidupannya. Dan berkatilah perjalanan studi mereka ya Tuhan, agar menjadi anak yang pintar, anak yang bijaksana, bisa menyenangkan hati orang tua, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Kami sampaikan doa permohonan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh minta tolong ke mama papa untuk transfer persembahannya ke nomor rekening yang ada di bawah ini, atau boleh scan barcode di ujung sana ya. Yuk sekarang kita mau bernyanyi dengan semangat dari ND Sekolah Minggu nomor 124 ayat 1 dan 2. Ku tak pandang dari gereja mana. Kita berdiri aja ya Kak ya. Iya, Yuk kita berdiri menyanyikan pujian kita. Lebih semangat ya Kak. Iya. Tak pandang sekolah minggu mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kau saudara. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur kepadamu dan terima kasih di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku
harta milikku semua kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita bersama-sama berminta di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik dan mama papa sekalian. Kiranya Tuhan semakin memperkuat kita melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bertumbuh dan hidup rapi tersusun dalam keinginan Tuhan. Kiranya selalu berbahagia, sukacita melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.